Anies Baswedan akan menyampaikan pidato di Istora Senayan, Jakarta pada hari ini di acara Milad PKS. Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, akan meneguhkan prinsip-prinsip kebangsaan dan persatuan. Perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan persamaan hak akan terus digaungkan. Beberapa waktu yang lalu Anies mengatakan tidak gentar dengan kekuatan besar yang ingin menjegalnya, karena Anies yakin dengan perjuangannya di jalan kebenaran. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Istora Senayan, Jakarta, sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Metro TV, ada Sisilia Sinabariba. Sisilia, melihat perkembangan acara yang saat ini sedang berlangsung di sana, apakah Anies Baswedan akan tetap dijadwalkan menyampaikan pidato politik pada pukul 15.00 nanti? Iya, Ega, jika melihat apa yang sedang berlangsung saat ini di Milad PKS ke-21, nanti Anies Baswedan tetap sesuai jadwal akan menyampaikan pidato kebangsaannya setelah nanti ada pidato pembukaan yang disampaikan oleh Ketua Umum dari Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, diikuti dengan nanti penyampaian kata sambutan juga dari Presiden PKS Ahmad Saiku. Nanti akan gongnya atau kuncinya nanti akan disampaikan oleh Anies Baswedan dalam pidato kebangsaannya. Tentu yang menjadi perhatian nanti kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Anies dalam pidato kebangsaannya kali ini. Sebenarnya kita sudah bisa memprediksi juga, Ega dan juga pemirsa, apa materi yang akan disampaikan Anies berdasarkan apa yang sudah disampaikannya juga pada milad yang digelar oleh PKS di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Anies tetap pada prinsipnya untuk terus meneguhkan pesan persatuan dan juga prinsip kebangsaan kepada para pendukung, termasuk para kader PKS yang otomatis tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Anies memiliki gagasan bahwa persatuan yang ia maksud adalah bagaimana menciptakan keadilan terlebih dahulu dan juga menghapuskan kesenjangan yang ada di masyarakat sehingga persatuan di tengah keberagaman ini dapat terwujud. Di sisi lain, Anies sebenarnya juga melihat adanya kesenjangan ataupun gap yang cukup besar mengenai pembicaraan yang terjadi di media sosial dengan apa yang ia temukan di lapangan selama beberapa waktu terakhir ia melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Sehingga Anies mengajak para pendukungnya untuk tidak mudah terbawa perasaan mengenai apa yang terjadi di media sosial. Namun Anies juga sebenarnya menyoroti mengenai dinamika politik yang terjadi saat ini. Adanya upaya-upaya ataupun tekanan-tekanan yang dialami oleh Anies, pendukungnya maupun oleh partai pendukungnya. Anies menyoroti mengenai hasil survei beberapa waktu belakangan yang menunjukkan Anies berada di posisi ketiga dan cenderung stagnan. Ia kemudian memunculkan adanya indikasi apakah benar hasil survei ini adalah hasil yang muncul di lapangan ataukah preferensi tersendiri dari para pemilik lembaga survei. Di sisi lain, Anies juga mempertanyakan jika memang ia berada di posisi ketiga atau cenderung stagnan, kenapa kemudian ada tekanan yang muncul dan diberikan kepada Anies dan juga partai politik pendukungnya. Ini kemudian muncul sebagai salah satu indikasi penjegalan yang kemudian dinilai Anies perlu untuk diantisipasi. Namun di sisi lain Anies melihat bahwa hasil survei ini dapat menjadi motivasi bagi para pendukungnya, bagi partai politik pengusungnya dan juga bagi para kader-kader dari partai politik ini. Anies juga menyoroti terkait dengan pelabelan yang muncul beberapa waktu belakangan. Tidak hanya ke Anies saja, namun juga ke partai-partai politik pengusungnya. Untuk itu Anies mengungkapkan bahwa gagasan dan juga ide harus menjadi fokus utama bagi para pendukung Anies Baswedan ketika berada di lapangan dan juga untuk terus menampung aspirasi dari masyarakat sehingga solusi menjadi salah satu yang ditawarkan nantinya. Perubahan yang dimaksud Anies di sini adalah perubahan dari segi pembukaan lapangan kerja, kemudian peningkatan kesehatan, pendidikan dan juga pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Inilah salah satu poin yang sebenarnya nanti akan disampaikan oleh Anies Baswedan, selain tentunya untuk membakar semangat dari kader PKS yang ada di sini untuk bisa memenangkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini pada pemilu 2024 mendatang. Egan. Sisilia, selain Anies Baswedan dan juga petinggi partai dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, siapa lagi yang akan menyampaikan pidato kebangsaan pada hari ini? Iya, kan tokoh nasional sekaligus wakil presiden ke-10 dan juga ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala nanti juga akan turut menyampaikan pidatonya di hadapan ribuan kader PKS yang hadir hari ini. Selain Yusuf Kala,
juga ada sebenarnya pihak di luar koalisi yang diundang oleh PKS, yakni Ahmad Basarah, Ketua DPP PDI Perjuangan. Dan nantinya selain menyampaikan pidato, Anies juga akan turut menyapa para pendukungnya di sini dan tentunya kita akan mendengarkan Egan pesan politik ataupun orasi politik yang akan disampaikan oleh Anies Baswedan pada hari ini. Egan. Cecilia, apakah sudah dipastikan bahwa tidak akan ada deklarasi cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan pada sore hari ini? Iya, Egan, ini juga menjadi pertanyaan awak media ketika tadi mengikuti konferensi pers yang digelar oleh pihak dari PKS. Namun PKS memastikan bahwa ini adalah fokus dalam bentuk syukuran atas ulang tahun PKS ke-21. Terkait dengan apakah nanti akan ada deklarasi pencawapresan atau pendamping Anies Baswedan, pihak PKS mengatakan tidak akan ada atau tidak akan dilakukan pada hari ini, meskipun kalau kita melihat seluruh petinggi dari partai politik yang tergabung dalam koalisi sudah hadir pada hari ini. Sehingga hari ini sebenarnya fokus untuk silaturahmi saja, silaturahmi antara Anies dengan kader-kader dari PKS, begitu juga silaturahmi antara Anies dengan para ketua umum partai juga akan dilakukan pada hari ini. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Cecilia Sinabariba langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan akan menyampaikan pidato kebangsaan di Milad PKS pada sore hari ini. Apa saja yang akan disampaikan Anies dan sejauh mana pidato Anies ini akan memiliki dampak positif bagi elektabilitasnya? Kita akan membahas hal ini bersama dengan pengamat politik Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat siang. Selamat siang, Bang Kevin Egan. Siap. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di live event. Kang Ujang, bagi Anies Baswedan dan juga khususnya bagi PKS ya, ini apa pentingnya pidato politik yang akan berlangsung pada pukul 15.00 nanti? Ya sangat penting ya, kenapa? Karena pidato politik kebangsaan itu menjadi salah satu faktor juga penentu bahwa disitulah sebenarnya kelebihan dan keunggulan dari Pak Anies. Apa? Misalkan dari intelektualitas, dari kecerdasan gitu kan, itu juga menjadi penting. Nah basic Pak Anies yang katakanlah dosen itu kan menjadi modal dalam konteks untuk menyampaikan pidato kebangsaan itu. Nah, yang paling penting adalah yang harus kita cermati yaitu terkait dengan ide gagasan yang disampaikan Anies. Artinya poin-poin penting substansi pidato kebangsaan tersebut kan banyak, persatuan, keadilan, begitu kan, pemerataan, dan itu menjadi poin-poin penting dalam konteks untuk bisa membangun bangsa. Saya melihat disitulah sebenarnya kelebihan dan keunggulan Anies yang tentu akan dinilai oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh publik ya, oleh pemilih. Disitulah menjadi nilai poin ketika Anies bisa menyampaikannya secara baik, secara sederhana dan sampai pesannya kepada publik. Oleh karena itu ya pesan kebangsaan tersebut, pidato kebangsaan tersebut menjadi hal yang pokok bagi saya ya, pokok bagi Anies, pokok bagi publik juga untuk mengetahui sebenarnya apa sih gagasan-gagasan penting dari Anies sebagai calon presiden. Karena kalau calon presiden itu tidak punya visi, gitu, tidak punya ide, tidak punya gagasan, lalu apa yang bisa ditawarkan untuk kepentingan bangsa? Nah disitulah dampak positif dari politik atau pidato kebangsaan yang akan disampaikan oleh Anies di acara PKS pada siang hari ini. Oke, Kang Ujang, kita akan jeda dulu ya Kang Ujang ya. Nanti usai jeda saya akan tanyakan mengenai gagasan dan ide seperti apa sebetulnya yang harus disampaikan Anies dalam pidato politik nanti. Kita akan kembali usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, live event akan kembali. Kang Ujang, kita lanjutkan diskusi kita ya. Kang Ujang tadi Anda menyampaikan bahwa pentingnya ada gagasan maupun ide yang disampaikan di pidato politik pada sore hari ini. Kang Ujang, menurut Anda gagasan seperti apa ataupun ide seperti apa yang harus disampaikan Anies Baswedan dalam pidato politiknya nanti? Ya pertama tentu kita butuh presiden yang visioner, yang punya visi jangka panjang ke depan. Indonesia mau dibawa kemana? Itu menjadi penting. Jadi bangsa yang tidak punya visi ya bangsa yang akan hancur. Oleh karena itu ya calon presidennya atau presiden terpilihnya ya harus punya visi jauh ke depan.
Nah, visi itulah sebenarnya yang bisa disampaikan, katakanlah poin-poinnya, penjabarannya dalam pidato milad di PKS pada sore hari ini. Dan seperti apa gitu ya. Tentu visi-visi kebangsaan itu misalkan tadi soal bagaimana Pak Anies bicara soal persatuan gitu. Sebelum persatuan juga tadi sudah dikatakan ditayangkan di Metro TV, yaitu soal keadilan sosial, soal kesenjangan gitu ya. Soal, kalau saya melihatnya soal pemberantasan korupsi gitu. Banyak hal-hal yang saat ini ya soal kebangsaan yang kita banyak tidak tuntas. Misalkan soal narkoba, soal penegakan hukum, soal hutang luar negeri, ya soal pendidikan kita juga yang masih karut-marut gitu. Lalu soal kesehatan. Oleh karena itu ya tadi yang menjadi hajat hidup ya masyarakat Indonesia, yang menjadi hajat hidup orang banyak itu harus diprioritaskan dalam substansi pidato-pidato Pak Anies. Kalau Pak Anies ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat, karena masyarakat ini kan agak sulit, ya, agak susah gitu ya. Butuh capres yang memiliki tadi visi ke depan itu. Apa yang bisa ditawarkan kepada publik? Apa yang bisa ditawarkan kepada rakyat Indonesia? Apa yang bisa ditawarkan kepada pemilih? Itu yang harus disampaikan oleh Pak Anies. Dan saya meyakini Pak Anies tahu persis ya apa yang akan disampaikannya, karena berdasarkan fakta-fakta, data-data, ya, misalkan kalau data ya dari riset-riset yang dilakukan misalkan oleh lembaga survei yang memang mendampingi Pak Anies misalkan, atau oleh tim suksesnya. Lalu kalau fakta-fakta bisa jadi ditemukan dari perjalanan Pak Anies ketika jalan atau berkunjung ke daerah, itu kan banyak fakta-fakta yang ditemukan, keinginan masyarakat seperti apa. Jadi saya melihatnya tadi visi itu harus jauh ke depan dan harus mampu dijabarkan dalam konteks pidato Pak Anies itu. Dan saya sih meyakini ya. Tapi yang paling penting gitu dari itu semua adalah kebutuhan publik itu apa? Kebutuhan masyarakat itu apa? Itu yang paling penting. Misalkan kesenjangan, ya kesenjangan banyak. Misalkan soal pengangguran, nah itu pengangguran juga harus bisa menjadi solusi dari Pak Anies, karena kita dampak dari pandemi kemarin kan banyak yang di PHK, banyak yang nganggur, itu harus menjadi perhatian. Lalu Pak Anies juga tadi saya menyinggung pendidikan, saya juga seorang dosen gitu ya. Pak Anies juga seorang dosen, pernah jadi rektor Paramadina gitu. Menjadi penting menata ulang pendidikan kita yang hari ini, mohon maaf, ya begitu mudahnya pejabat negara mendapatkan gelar profesor kehormatan. Ini juga melukai dari dosen-dosen yang ada di kampus. Ini juga harus ditata ulang dalam konteks pendidikan di kita gitu. Nah, saya melihatnya banyak poin yang harus disampaikan, tetapi mana yang menjadi kebutuhan publik, mana yang menjadi kebutuhan masyarakat, mana yang menjadi kebutuhan bangsa ini. Nah, di situlah ditetapkan strategi-strategi, poin-poin atau penjabaran dari visi yang akan disampaikan oleh Pak Anies. Saya meyakini kalau disampaikannya dengan tulus, dengan ikhlas, apa adanya, lalu juga berdasarkan fakta-fakta dan realita yang ada di lapangan, maka ya kemungkinan besar akan mendapatkan sambutan dari masyarakat. Karena masyarakat itu tidak lepas daripada apa yang dibutuhkannya. Misalkan masyarakat butuh tempe, ya kasih tempe. Kalau masyarakat butuh kerupuk, ya kasih kerupuk. Kalau masyarakat butuh sambal, kasih sambal. Jangan masyarakat butuh tahu, dikasihnya empe-empe. Itu nggak nyambung. Oleh karena itu tadi, apa yang dibutuhkan bangsa ini? Ya konteks kebangsaannya apa? Tadi persatuan kita butuhkan karena kita terjadi polarisasi. Ya, ketimpangan kita butuh keadilan sosial. Ya, pengangguran ya kita butuh lapangan pekerjaan gitu dan lain sebagainya. Pertanian juga menjadi banyak persoalan saat ini gitu di pertanian kita. Saya anak petani, orang Subang gitu ya, orang kampung. Bagaimana masyarakat sulit mendapatkan pupuk, bagaimana masyarakat sulit mendapatkan air, bagaimana masyarakat ketika panennya sudah ada harganya murah, gabahnya murah. Banyak masyarakat di desa saya yang ketika mereka memanen pingsan karena misalkan biaya produksinya gitu ya, biaya untuk nyawahnya gitu ya, itu lebih mahal dibandingkan dengan hasilnya. Ini kan menjadi persoalan. Ini harus diperhatikan oleh calon presiden Republik Indonesia termasuk oleh Pak Anies begitu. Oke, Kang Ujang, ada pernyataan Anies yang juga menjadi perhatian ya. Kita akan hadirkan informasinya, Kang Ujang, di mana kemudian Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan ini heran dengan para pihak yang ingin menjegalnya. Anies mengatakan jika merujuk pada hasil survei yang mana dirinya selalu kalah dan berada di urutan ketiga, mengapa dirinya masih dijegal? Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu.
Bakal calon presiden Anies Baswedan mengaku bingung dengan pihak-pihak yang jika benar ingin menjegalnya. Karena jika melihat hasil survei yang mana dirinya lebih sering diposisikan di peringkat ketiga, namun mengapa pihak penjegal tersebut resah? Anies menambahkan jangan-jangan para pihak tersebut mengetahui hasil survei sebenarnya tentang dirinya yang justru tidak diketahui publik. Pilkada di Jakarta, Bapak sekalian, tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Tidak ada. Bahkan litbang sebuah koran sangat terkenal itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya gitu. Ini yang mana nih kita? Nggak tahu. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal, gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3 buat apa dijegal? Kan nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Ini logika sederhana saja. Kalau dia percaya nggak usah dijegal, tungguin aja. Jadi kalau sekarang, hal ini dikatakan Anies Baswedan saat mengomentari hasil survei capres dari sejumlah lembaga, termasuk sebuah litbang media massa yang tidak satu pun memenangkan dirinya. Hal ini dikatakan Anies pada saat acara Milad PKS di Yogyakarta. Anies kemudian mempertanyakan, apakah survei yang dibuat saat ini berdasarkan aspirasi warga atau aspirasi lembaga survei. Tim Liputan, Metro TV. Kang Ujang, saya ingin Anda memberikan tanggapan ya berkaitan dengan pernyataan Anies di Milad PKS di Yogyakarta mengenai urusan jegal-menjegal itu. Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kita kembali diskusi bersama dengan pengamat politik Ujang Komarudin. Kang Ujang, apakah ada komentar mengenai pernyataan Anies Baswedan di Milad PKS di Yogyakarta 2 hari yang lalu mengenai jegal-menjegal ini, Kang Ujang? Ya, kalau saya sudah lama memprediksi ya, karena saya menganggap Anies itu capres unggulan, capres yang akan jadi kuda hitam gitu. Jadi ya pasti posisinya akan dijegal, apalagi Anies dianggap sebagai antitesa dari Jokowi. Kita ingat dulu misalkan Pak SBY itu antitesanya Bu Megawati. Lalu juga Jokowi juga antitesanya Pak SBY gitu. Nah saat ini Anies itu antitesanya Pak Jokowi, kan seperti itu fakta dan kenyataannya. Oleh karena itu karena Anies itu punya potensi menang, potensi kuat menjadi kuda hitam ya maka ya suka tidak suka, senang tidak senang akan digembosi, akan dijegal agar akan dilemahkan ya agar tidak bisa menjadi capres begitu. Itu dalam politik itu bukan rahasia umum, bukan yang aneh, pasti akan terjadi seperti itu. Nah, saya sih melihat ya yang penting bagaimana kuat saja, Aniesnya harus kuat dan partai koalisinya harus kuat. Karena penjegalan itu pasti akan dilakukan oleh lawan-lawan politik atau lawan-lawan Anies maupun dari lawan-lawan partai koalisi perubahan tersebut. Ya itu fakta dan kenyataan realita politik kita ya yang masih tadi kalau ada orang kuat, ada orang yang dianggap bagus, ada orang yang bukan dari kelompoknya ya harus disikat, harus dijegal, harus dihabisi agar tidak bisa menjadi capres. Ya itu sebuah realita yang harus dihadapi oleh koalisi perubahan maupun oleh Anies sebagai calon presidennya. Ya itu tentu ya harus siap lahir dan batin ya ketika harus bertempur, harus berperang di Pilpres, ketika harus berhadapan-hadapan dengan pihak kekuasaan. Karena itu impact dampak daripada antitesa dari Jokowi, antitesa dari kekuasaan.
Ya saya objektif saja ketika ya sudah berapa tahun lalu saya mengatakan tadi seperti itu bahwa ya Anies itu potensial ya pasti akan dijegal gitu. Dan ternyata terjadi saat ini gitu. Itu fakta dan kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa hingga hari ini tadi Anies walaupun surveinya di 3 besar tapi masih dijegal. Kan begini konstruksinya. Yang 3 besar itu masih memungkinkan untuk bisa naik ke peringkat 2 maupun bisa unggul di peringkat pertama, kan begitu. Oleh karena itu ya ketika 3 besar ya dipangkaslah supaya tidak naik gitu. Yang kedua, survei itu ada 2, Bang Egan. Survei itu ada 2. Survei yang biasanya dipublikasi ya oleh lembaga-lembaga survei, ya biasanya ya ada yang objektif, ada yang juga tidak objektif, ada objektif, ada yang pesanan. Itu hal yang umum itu, bukan rahasia umum lagi. Ya, tetapi juga ada survei yang memang tidak dipublikasi. Nah, biasanya survei yang tidak dipublikasi survei yang sesungguhnya. Yang survei yang sesungguhnya kita tidak tahu apakah yang menang itu Pak Anies ataukah Pak Prabowo atau Ganjar kan gitu. Ya tadi jangan-jangan memang yang tidak dipublikasi itu memenangkan Anies Baswedan. Saya tidak tahu. Ini perlu saya lakukan survei yang objektif dalam konteks untuk melihat fenomena saat ini. Oleh karena itu ya tadi saya tidak aneh, tidak heran kalau misalkan Anies dijegal, lalu suara ketiga pun, elektabilitas ketiga pun masih jegal karena tadi Anies punya potensi untuk bisa naik elektabilitasnya. Oke, Kang Ujang dan juga pemirsa, kita akan melihat bagaimana situasi terkini di Istora Senayan, Jakarta. Kita akan dengarkan pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Serta di bidang demokrasi dan kebebasan sipil. Agenda perubahan dan perbaikan inilah yang juga menyatukan ketiga partai dalam koalisi sejalan dengan gagasan bakal calon presiden kita Mas Anies Baswedan, yaitu meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Untuk itu kepada para sahabat sekalian, Demokrat tentu mengajak kita semua menghadirkan solusi yang efektif untuk perbaikan terutama kebijakan ekonomi dan fiskal yang tepat, yang adil, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Agenda perubahan dan perbaikan yang lain adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tentunya baik atau good governance yang tidak lepas dari prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi. Itulah agenda utama kita. Untuk mewujudkan good governance ini tentu dibutuhkan karakter dan kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul, yang produktif dan juga berkarakter. Hari ini adalah hari yang tepat, tanggal 20 Mei 2023, untuk kita kembali ke kitoh cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, utamanya generasi muda, generasi milenial, generasi Z yang jumlahnya semakin besar dari waktu ke waktu. Kita ingat momentum sejarah 20 Mei 1908 dan reformasi nasional 21 Mei 1998. Baik, itu tadi sedikit mengenai suasana terkini di sana. Kita mendengarkan sedikit tadi pidato dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pidato politik dari Anies Baswedan. Saya kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, apakah hal-hal yang kemudian disampaikan Anies Baswedan di Yogyakarta kemarin, seperti kemudian tanggapannya mengenai hasil survei yang selalu menempatkan di posisi ketiga, lalu kemudian mengenai black campaign yang disampaikan dianggap menyudutkan Anies bahwa ia disebut intoleran, tidak berpihak kepada masyarakat minoritas, hal semacam ini apakah perlu disampaikan kembali pada sore hari ini, Kang Ujang? Saya rasa tidak perlu ya membantah tuduhan yang tidak terbukti gitu. Ya bagaimana misalkan Anies dituduh radikal, intoleran. Saya sih melihatnya agak sulit ya kalau Anies disebut radikal. Karena tidak mungkin. Kenapa? Karena Anies ini berpendidikan barat, Amerika. Amerika itu moderat, bahkan cenderung liberal, bukan radikal. Jadi saya melihat dari situ aja Anies ya, tidak mungkin dia menjadi seorang radikal. Yang kedua intoleran. Barat itu mana aja intoleran, semua toleran. Demokrasi dijunjung gitu ya. Jadi akan menghargai hak-hak dari agama yang lain. Ini kan soal black campaign, tuduhan-tuduhan kepada capres tertentu, khususnya pada Anies. Dan itu sebenarnya ya tidak perlu dibantah, tidak perlu ditolak, tetapi harus menghadirkan narasi penyeimbang, narasi yang
kokoh yang kuat untuk membangun bangsa saja. Biarkan saja bahwa sesungguhnya itu bukanlah fakta, bukanlah kenyataan yang ada dalam diri Anies. Faktanya kenapa Anies saat ini dihitung gitu? Kenapa Anies saat ini tadi yang menjadi capres unggulan, capres yang harus katakanlah dijegal gitu? Karena tadi ya Anies itu ya bukan intoleransi, bukan juga radikal, dan masyarakat di bawah itu, masyarakat kelas bawah paham itu. Jadi sesungguhnya tuduhan-tuduhan itu ya saya melihatnya tendensius dan sangat politik. Dan itu dalam politik biasa, Bang Egan. Di politik itu kan ada dua. Pertama membangun pencitraan, itu para elit itu, para capres cawapres maupun partai politik maupun para anggota legislatif, kepala daerah. Itu pertama itu membangun pencitraan. Yang kedua ini membusuk-busuki lawan. Nah, saat ini konteksnya banyak dari lawan politik Anies maupun lawan politik koalisi perubahan itu tugasnya yang membusuk-busuki lawan, membusuk-busuki Pak Anies, membusuk-busuki koalisi perubahan. Dan itu memang harus dihadapi tanpa harus membantah bahwa itu tidak benar. Karena memang saya meyakini dan apa yang dilakukan oleh lawan politik Anies, tuduhan-tuduhan itu memang tidak benar. Karena konstruksi dari jiwa Anies sendiri berpendidikan Barat dan apalagi dia dari HMI gitu ya. HMI nggak ada yang terpapar radikalisme, semuanya moderat. HMI itu kader yang memang diciptakan untuk menjaga bangsa dengan moderasi gitu. Nggak ada sampai saat ini tokoh-tokoh HMI yang dianggap tokoh radikal gitu. Dan Anies itu bagian daripada HMI itu. Jadi saya melihatnya soal tuduhan-tuduhan itu tidak perlu dibalas, tetapi menunjukkan saja bahwa Anies itu adalah seorang tokoh yang tadi ya dengan perilakunya, dengan tindakannya, dengan ucapannya maupun dengan gagasannya bahwa dia bukanlah yang dituduhkan oleh mereka lawan politik Anies tersebut. Mengenai hasil survei, Kang Ujang yang menempatkan Anies selalu di posisi ketiga ya dibandingkan dengan Prabowo dan Ganjar. Menurut Anda apakah ini menimbulkan kekhawatiran begitu terhadap partai politik di koalisi perubahan untuk persatuan? Ya sebenarnya kalau survei ketiga itu kan sebenarnya bisa akan cenderung naik, akan cenderung mengalahkan yang lain begitu. Karena bisa dicari isu, momentum untuk bisa menaikkan elektabilitas Anies. Ya, koalisi perubahan sih kelihatannya meyakini mereka konsisten untuk mengusung dan mendukung Anies gitu hingga akhir begitu. Dan kalau itu konsisten ya akan berjuang bersama-sama koalisi perubahan dengan Anies tersebut. Yang harus kita cermati adalah sebenarnya bagaimana survei yang ada di bawah meja. Tadi yang sudah saya katakan di awal bahwa survei itu ada dua, ada yang dipublikasi. Jadi dipublikasi itu ada yang objektif, ada juga yang subjektif, artinya ada yang pesanan. Yang kedua ada yang juga yang di bawah meja, ada yang tidak dipublikasi. Nah biasanya yang dipublikasi ini yang sesuai dengan kenyataan. Kita tidak tahu yang tidak dipublikasi itu apakah Anies yang unggul, apakah Anies yang menang, atau seperti apa gitu. Itu yang harus kita cermati bersama-sama. Karena ya kita paham lah soal lembaga survei itu ada main di mana, mendukung siapa, itu kan satu paket dengan konsep pemenangan. Ya saya mencoba untuk objektif saja dalam menilai. Saya juga punya lembaga survei, tapi ya kita melakukannya survei secara objektif saja lah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan dukung-mendukung. Baik, Kang Ujang, kita ikuti dulu informasi berikut ini ya. 3 partai politik yakni Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pembubuhan tanda tangan dari ketiga pemimpin partai politik tersebut pada piagam deklarasi menjadi penanda terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP sebagai komitmen dalam mendukung Anies Baswedan melaju dalam kontestasi Pilpres 2024.
Pemirsa, kita kembali bergabung ke Istora Senayan Jakarta untuk mengikuti pidato politik yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Mas Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan beserta Ibu yang saya hormati, yang mewakili Ketua DPR Mas Basara yang hadir pada acara hari ini, hadirin dan hadirat, semua yang hadir hari ini yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di acara yang luar biasa di milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera. Partai yang lahir dengan cita-cita dan sampai hari ini konsisten menjaga cita-cita itu. Saya sekali lagi memberikan rasa hormat kepada seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera yang sampai hari ini tetap konsisten dalam jalan perjuangannya. Dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, tentunya kita tidak bisa menyepelekan atau mengecilkan peran daripada Partai Keadilan Sejahtera dalam menumbuhkan demokrasi. Partai Keadilan Sejahtera mengajari kita bagaimana konsistensi sebuah satu partai, bagaimana konsistensi untuk merawat demokrasi di Indonesia. Kadang kita harus berada di luar pemerintahan, bukan berarti kita membenci pemerintahan, tapi itu adalah kewajiban bagi kita. Itu adalah satu syarat yang harus dipenuhi satu pemerintahan, satu negara untuk menjaga demokrasi itu sendiri. Karena pemerintahan yang demokratis membutuhkan oposisi, membutuhkan partai yang berada di luar pemerintahan untuk selalu melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ketika kebijakan pemerintah tidak sesuaian dengan harapan-harapan masyarakat. Peran itu yang telah diperankan oleh Partai Keadilan Sejahtera selama 10 tahun pemerintahan yang ada hari ini. Perbedaan atau posisi Partai Keadilan Sejahtera yang berada di luar tentunya tidak menghalangi atau mengurangi kontribusi dari Partai Keadilan Sejahtera untuk memberikan sumbangan-sumbangan pikirannya lewat koreksi atau lewat kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentunya ini tidak sedikit atau tidak banyak partai yang bisa konsisten seperti Partai Keadilan Sejahtera dalam melaksanakan misinya. Partai Keadilan Sejahtera tentunya kita tahu bahwa dia adalah salah satu partai kader yang sukses terus melahirkan kader-kader muda untuk mengelola partai yang sebesar Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga kemudian banyak pertanyaan yang muncul kepada kami, kenapa kemudian Partai Keadilan Sejahtera sampai hari ini itu adalah salah satu partai yang begitu stabil di internalnya, karena anggota Partai Keadilan Sejahtera adalah kader-kader yang dilahirkan oleh partai itu sendiri, bukan kader yang diambil di pinggir jalan kemudian dipasangkan baju sehingga kemudian digunakan saat hanya pemilu. Konsistensi ini yang harus kemudian kita berguru kepada Partai Keadilan Sejahtera. Kita berharap ke depan tentunya semua partai melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Menghadapi pemilu 2024, segala dinamika akan selalu muncul. Koalisi belumlah
ada yang pasti kecuali koalisi perubahan yang sudah mendeklarasikan dirinya. Banyak partai yang masih bimbang untuk mencari pasangan. Banyak orang yang masih galau untuk mencari calon. Tentunya semua ini akan berproses. Tentunya semua koalisi yang akan lahir pada pemilu 2024 memiliki satu tujuan, yaitu memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai Nasdem memilih berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, tentunya satu tujuan, yaitu ingin tetap merawat demokrasi yang sedang tumbuh di negara Kesatuan Republik Indonesia. Memilih berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, tentunya itu bukanlah pilihan yang mudah bagi Partai Nasdem. Pilihan yang diambil tentunya sama dengan tekad yang dimiliki oleh Mas Anies Baswedan, bahwa kalau kita mau ingin sampai di puncak, maka jangan kita pernah memilih jalan yang rata dan datar, karena pasti kita tidak akan pernah sampai di puncak. Pilihlah jalan yang mendaki, walaupun kita tahu itu terjal, tapi kita pastikan kalau itu kita perjuangkan, insya Allah kita akan sampai pada puncak-puncak kekuasaan yang sedang kita perjuangkan. Untuk itulah tema perubahan yang kita pilih dalam koalisi ini, yaitu kita ingin melahirkan perubahan, perbaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keinginan untuk melakukan perubahan di negeri ini tentunya tidaklah mudah, tidak akan pernah terwujud kalau kemudian seluruh kader-kader Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem tidak berjuang bersama-sama, tidak mampu membangun kolaborasi. Tidak akan mungkin kehadiran itu, perubahan itu mampu kita lahirkan. Untuk itulah kalau kemudian benar kita ingin melakukan perubahan di negeri ini, pada milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera, saya mengajak seluruh kader PKS, mari kita bulatkan hati kita. Mari kita satukan tekad kita untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan perubahan yang menjadi cita-cita, yang menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum saya, Bapak Haji Surya Paloh, karena beliau tidak berkesempatan hadir pada hari ini, sehingga saya diminta untuk mewakili beliau pada acara milad hari ini. Sekali lagi, Partai Keadilan Sejahtera tetaplah konsisten, tetaplah berjuang bersama-sama dengan rakyat. Karena saya yakin bahwa putaran kekuasaan seperti roda pedati, hari ini berada di bawah, insya Allah atas kehendak dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok kita berada sampai pada puncak-puncak yang sedang kita perjuangkan. Saya pikir ini saja yang bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, itulah tadi kata sambutan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Apabila merujuk pada rundown ataupun agenda acara yang kami terima, pemirsa, maka setelah kata sambutan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, maka selanjutnya akan ada pesan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, dan juga kemudian nanti akan diikuti oleh pesan kebangsaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Setelah itulah kemudian kita akan mendengarkan pidato kebangsaan dari Anies Baswedan. Kembali kita diskusi, Kang Ujang Komarudin yang masih bersama dengan saya sejak setengah jam yang lalu. Kang Ujang menanggapi mengenai yang disampaikan tadi oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ya. Sedikit saja kita tanggapi bahwa disampaikan bahwa tidak ada yang pasti di koalisi kecuali Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Anda menilai koalisi partai politik yang mengusung Anies Baswedan ini seperti apa kesolidannya, Kang Ujang?
Iya, ini kan diuji kesolidan dari koalisi perubahan untuk persatuan ya. Sedang diuji ya terkait dengan banyak persoalan gitu. Ya sejak Anies dicapreskan oleh Nasdem di 3 Oktober 2022, ya persoalan itu akan terus menimpa ya pada Nasdem maupun koalisi, termasuk kan Demokrat sekarang lagi dibidik untuk diambil alih oleh Muldoko dengan PK-nya begitu kan. Itu kan bagian daripada untuk melemahkan koalisi perubahan. Yang bagaimana sebenarnya merapatkan barisan koalisi perubahan tersebut untuk sama-sama tadi kuat menahan gempuran-gempuran atau serangan-serangan ataupun penjagalan-penjagalan terhadap Anies Baswedan maupun koalisi perubahan. Ya saya melihatnya memang secara faktual, secara nyata bahwa koalisi yang sudah terbangun, yang sudah terbentuk, yang memang sudah disepakati, yang sudah pasti ya koalisi perubahan itu. Tetapi tadi mudah-mudahan ke depan tidak goyah, karena kan banyak rayuan-rayuan, banyak goyangan-goyangan, banyak permintaan-permintaan agar koalisi perubahan itu ya bercerai, ya. Misalkan Demokrat dirayu-rayu, digoda-goda, gitu kan. Mungkin PKS juga sama, Nasdem juga sama, bukan hanya dirayu-rayu, digoda-goda, tapi juga ditekan, gitu kan, dengan berbagai macam persoalan. Ya ini tentu harus menguatkan mereka semua kalau ingin bersatu hingga akhir. Bagaimanapun sejarah akan mencatat apakah koalisi perubahan akan tetap bersatu hingga akhir ataukah nanti berhenti di tengah jalan. Saya melihat ada rasa optimisme tadi ya disampaikan oleh Pak Ahmad Ali, Pak Ketum Nasdem, bahwa ya kalau ingin menang kira-kira ya harus mendaki ya, jalannya harus terjal gitu. Tidak ada kemenangan kalau menurut saya yang tidak diperjuangkan gitu. Semuanya harus diperjuangkan. Dan perjuangannya tentu akan mengalami jalan terjal, akan berdarah-darah. Nah tadi kalau sudah solid, kalau sudah kuat, sudah bersatu ya harus siap menahan rayuan-rayuan godaan dari lawan politik maupun tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang tidak mau Anies jadi capres maupun agar koalisi perubahan itu menjadi solid. Nah itu saja yang harus dilakukan oleh koalisi perubahan, membuktikan pada dunia, membuktikan pada rakyat Indonesia bahwa koalisi perubahan tidak gentar menghadapi apapun, termasuk rayuan, godaan maupun tekanan. Itu yang harus dilakukan oleh ketiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Agar apa? Agar rakyat mendapatkan pendidikan politik yang baik ya dalam konteks berdemokrasi. Bahwa sesungguhnya kalau ada orang yang berprestasi, siapapun mereka, siapapun dia gitu ya. Ya kalau orang punya komitmen, punya visi, punya prestasi, punya latar belakang yang bagus, ya silahkan didorong gitu, siapapun, ya mungkin termasuk Pak Anies. Oleh karena itu, tapi semua punya resiko. Ya, resiko itu harus diambil oleh koalisi perubahan, dan dalam setiap rezim kekuasaan, dalam setiap pemerintahan, polanya sama. Polanya pihak oposisi gitu ya, pihak yang menjadi lawan kekuasaan, itu pasti akan dirayu-rayu, akan digoda-goda, akan ditekan agar koalisinya bercerai. Tetapi tadi ya, Pak Ahmad Ali mengatakan sudah solid, sudah jalan, sudah bergerak. Bagaimana ke depan tadi tahan godaan saja dalam konteks dirayu-rayu oleh pihak lain maupun oleh tekanan yang ke depan tekanannya makin tinggi seperti itu. Oke, Kang Ujang, kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kita lanjutkan, Kang Ujang, kalau menurut Anda berbagai persoalan yang dialami oleh partai politik dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini, apakah itu semuanya ada kaitannya dengan pencapresan dari Anies Baswedan? Ya kalau saya sih menilai iya ya, dibantah atau tidak gitu ya, bahwa kenyataannya seperti itu. Ya penjagalan, pengerjaan, atau dikerjainya Nasdem gitu atau partai-partai yang ada di koalisi perubahan itu ya faktornya adalah terkait dengan pencapresan Pak Anies Baswedan. Dan kita itu sama-sama tahu juga kan, misalkan terkait dengan bisnisnya Pak Surya Paloh juga dikerjai gitu, itu juga menjadi persoalan. Ini tidak bagus dalam konteks kita membangun demokrasi gitu. Mestinya perbedaan apapun, perbedaan dukungan, perbedaan pilihan gitu, itu harus dihargai dalam negara demokrasi.
Kalau perbedaan dukungan, perbedaan pilihan lalu dikerjai gitu ya, dimainkan gitu, lalu dilemahkan, dilumpuhkan, itu menjadi persoalan kita dalam sama-sama menegakkan demokrasi yang berkeadilan. Bagaimana kita sudah bersepakat berdemokrasi, tapi cara-cara yang dilakukan oleh kekuasaan tidak demokrasi. Ini kan sangat anomali, sangat paradok. Kita ingin membangun demokrasi yang kuat, yang sehat, yang bermartabat, tapi di saat yang sama ada persoalan-persoalan penjegalan-penjegalan ketika beda pilihan, ketika beda dukungan begitu. Kalau kita sudah sepakat ya untuk sama-sama menjaga demokrasi di Republik ini, maka ya siapapun yang diusung, siapapun yang didukung oleh koalisi manapun, termasuk oleh koalisi perubahan, ya itu harus dihargai, harus dihormati. Biarkan nanti rakyat yang menentukan, biarkan rakyat yang memilih siapa capres yang terbaiknya seperti itu. Jadi semua putra-putri bangsa terbaik ya siapapun gitu ya, baik Pak Anies, Pak Prabowo maupun Pak Ganjar atau siapapun yang ingin ikut kontestasi Pilpres 2024 harus diberi kesempatan yang sama, peluang yang sama. Biarkan berikan kesempatan itu, biar rakyat yang menentukan, biar rakyat yang menilai, biar rakyat memilih. Disitulah sebenarnya demokrasi berjalan ketika pertarungannya gitu, ketika pilpresnya, ketika pemilunya berjalan dengan fair play. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Tetapi ketika misalkan ada beda dukungan, beda pilihan, ya beda capres, lalu kekuasaan menjegal, lalu intervensi, ini menjadi persoalan tersendiri dalam konteks kita menata berdemokrasi. Oleh karena itu ya tadi harus diluruskan jalan gitu, menegakkan keadilan. Itu menjadi penting, harus kita sama-sama berjalan di rel demokrasi. Saya sebagai pengamat, sebagai dosen ya, hanya menjaga demokrasi. Bagaimana demokrasi harus seiring sejalan dengan misalkan penegakan hukum. Bagaimana demokrasi harus sejalan juga dengan pemilu yang berjalan dengan fair play. Lalu juga bagaimana demokrasi sejalan juga misalkan dengan meningkatkan pendidikan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini kan harus dibangun, dimulai starting point-nya dari pemilu. Pemilu ini akan merubah arah bangsa ke depan. Makanya capresnya itu menentukan, siapa yang terpilih akan menentukan dalam konteks membangun Indonesia paling tidak 5 tahun ke depan. Penjagalan-penjagalan seperti yang terjadi pada saat ini itu akan berpengaruh terhadap elektabilitas Anies Baswedan tidak sih, Kang Ujang? Ya saya sih melihatnya gini, kan ada strategi-strategi yang dilakukan oleh lawan politik biasanya misalkan mencicil kasus-kasus misalkan ya masalah Menteri Menkominfo Pak J. Plate itu kalau itu dihembuskan terus gitu ya, lalu hingga pemilu itu akan berdampak. Mereka pasti akan main di situ. Jadi mereka akan mencicil terus hingga pemilu, terus di blow up ya, hal-hal yang negatif itu akan berdampak. Oleh karena itu tadi Pak Surya Paloh sudah disampaikan ketika konferensi pers ya bahwa ya ini soal persepsi ya baik buruknya politisi, baik buruknya partai gitu ya, baik buruknya capres itu tergantung persepsi. Oleh karena itu bagaimana bisa membentuk persepsi di tengah-tengah masyarakat. Ya oleh karena itu ya Nasdem dan Koalisi Perubahan harus punya counter persepsi gitu. Kalau sedang diserang, kalau sedang dikerjai gitu harus punya jawaban-jawaban atau narasi-narasi paling tidak yang seimbang atau yang lebih kuat untuk tadi membalikan keadaan seperti itu. Narasi yang kuat itu yang diharapkan datang di pidato politik pada sore hari ini, Kang Ujang. Nah, salah satunya itu bagaimana meneguhkan ya dalam pidato politik kebangsaan Pak Anies sore hari ini untuk tadi ya paling tidak merespon ya situasi yang ada, bahwa meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat, meyakinkan lawan politik bahwa ya berkontestasi itu ya yang harus sehat, gitu. Harus fair, gitu. Itu yang harus disampaikan oleh Pak Anies tadi. Membangun narasi yang kuat itu ya perlu disampaikan dalam konteks pidato pada sore hari ini, karena disitulah kekuatan dari Pak Anies itu sendiri. Karena tadi Pak Anies itu kan kalau bicara terstruktur, kalau bicara juga enak gitu kan, ada isinya, karena dosen, karena intelektual. Ya di situ harus didorong untuk mengkonter narasi-narasi yang negatif yang menyerang Pak Anies maupun Koalisi Perubahan. Pidato pada sore hari ini bisa mendongkrak elektabilitas Anies menurut Anda, Kang Ujang? Saya sih iya meyakini ya. Dulu kan orang tidak perhatian dengan persoalan seperti ini. Sekarang iya. Ini kan zaman digital ya, era media sosial, era televisi sangat booming ya untuk bisa tadi menyampaikan ide dan gagasan kepada publik. Dulu misalkan pada pemilu 2014
terkait dengan gagasan capres-cawapres debat itu masih terabaikan. Tapi 2019 yang lalu debat itu bisa menentukan terkait dengan elektabilitas capres-cawapres. Nah, hari ini juga saya melihat begitu, pidato ya yang dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia melalui Metro TV ini gitu ya. Ya itu akan juga dinilai oleh publik terkait dengan sosok Anies Baswedan. Jadi kalau pidatonya bagus, itu menggugah misalkan jiwa rakyat Indonesia, ya pasti akan menaikkan elektabilitas. Sama dengan Soekarno dulu. Soekarno dengan orasinya yang begitu menggebu-gebu ya di zaman pra kemerdekaan itu juga membuat masyarakat simpati dan mampu memerdekakan Indonesia. Nah, zaman sekarang itu sama juga. Zaman sekarang itu ide dan gagasan yang disampaikan oleh siapapun, oleh tokoh publik, termasuk capres-cawapres yang lain, termasuk oleh Pak Anies Baswedan sebagai capres Koalisi Perubahan, itu juga tentu akan dinilai, dilihat oleh rakyat Indonesia. Nah, disitulah penilaian itulah akan berdampak pada elektabilitas Pak Anies begitu. Kalau pidatonya bagus, berisi gitu, sangat mencerahkan, gitu, menginspirasi, ya tentu rakyat Indonesia juga akan menilai positif terhadap Pak Anies. Oke, baik Kang Ujang, kita jeda kembali ya. Pemirsa jangan kemana-mana, live event akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di live event, pemirsa, kami masih menantikan pidato politik yang disampaikan oleh Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kembali kita berdiskusi dengan Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, kita masih berbicara mengenai elektabilitas ya. Salah satu yang disebutkan bisa menaikkan elektabilitas Anies Baswedan adalah menentukan siapa yang pantas menjadi pendampingnya, yaitu mengenai cawapres. Tapi kemudian sudah disampaikan dalam konferensi pers bahwa pada hari ini tidak ada deklarasi calon wakil presiden yang akan mendampingi oleh Anies Baswedan. Kang Ujang, menurut Anda seberapa besar sih kemudian peran cawapres ataupun pendamping dari Anies Baswedan ini nantinya terhadap elektabilitas Anies? Ya sangat besar ya, siapapun capresnya termasuk Pak Anies, itu pemilihan cawapres sangat menentukan. Misalkan Pak Prabowo juga cawapresnya menentukan, Ganjar juga menentukan siapa cawapresnya. Oleh karena itu saya menilai secara cermat gitu ya. Nanti pemilihan cawapres Anies Baswedan itu menjadi faktor penentu juga dalam konteks merebut suara publik, suara rakyat. Kita tahu bahwa ada 5 poin yang disampaikan oleh Anies ya terkait dengan 5 kriteria bakal cawapresnya Pak Anies. Nah itu salah satunya adalah poin pertamanya itu berkontribusi dalam pemenangan. Artinya yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Nah, salah memilih pasangan, salah memilih cawapres, itu juga akan, mohon maaf dalam konteks tertentu akan menurunkan elektabilitas. Misalkan kalau cawapresnya itu bagus, misalkan ya di mata publik, maka akan menggugah semangat daripada tim sukses maupun publik yang memang simpati kepada Anies. Tetapi biasanya kalau misalkan cawapresnya itu tidak diperkenankan oleh publik, wah misalkan cawapresnya itu, nah itu juga menjadi sebuah kelemahan. Oleh karena itu tadi sangat besar dampaknya dalam konteks menaikkan elektoral Anies, dalam konteks memenangkan pertarungan di Pilpres, siapakah bakal cawapres dari Pak Anies itu. Makanya tidak diumumkan hari ini, pasti nanti di ujung-ujung, dan harus melihat juga kekuatan dari peta kekuatan lawan, siapa misalkan cawapresnya Pak Prabowo, siapa misalkan cawapresnya Pak Ganjar, itu juga menentukan. Kan kalau kita bertarung itu tahu juga kekuatan lawan. Jangan sampai kita duluan atau koalisi perubahan dulu yang diketahui kekuatannya oleh lawan, ini bahaya. Oleh karena itu ya menunggu kekuatan lawan seperti apa, baru menentukan cawapresnya siapa. Itu yang harus dipertimbangkan oleh koalisi perubahan. Bagaimanapun tadi pengaruhnya, perjodohan bakal cawapres Anies itu terhadap elektoral Anies sangat besar. Oleh karena itu tadi koalisi perubahan tidak mau terburu-buru, tidak mau tergesa-gesa dalam konteks menyepakati bersama siapa cawapres dari Anies Baswedan, seperti itu. Menurut Anda momen terbaik untuk mengumumkan cawapresnya itu kapan, Kang Ujang? Kalau saya melihatnya di ujung, nanti ketika misalkan Ganjar sudah mengumumkan siapa cawapresnya, Pak Prabowo sudah mengumumkan siapa cawapresnya, agar bisa mengukur kekuatan dari lawan politik. Kan dulu juga sama ya. Terus saya masih ingat ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bertarung 2019 yang lalu begitu.
bahwa Pak Prabowo waktu itu ingin dipasangkan dengan Pak AHY tidak jadi. Lalu ingin dipasangkan juga dengan UAS ya. Tidak jadi, lalu akan dipasangkan dengan Pak Salim Segaf Al-Jufri juga tidak jadi, lalu jadinya dengan Sandiaga Uno. Nah Pak Jokowi itu di ujung-ujung cari strategi, cari mana yang bisa untuk mengimbangi melawan kekuatan Prabowo dan Sandiaga Uno. Siapa? Tadinya kan Pak Mahfud MD, tapi tidak jadi. Siapa? Dijadikan Pak Maruf Amin. Kenapa? Ya Pak Maruf Amin mungkin karena dia tokoh Islam dari NU gitu ya, dan itu kan dulu tuduhan kepada Pak Jokowi, mohon maaf ya, anti Islam dan lain sebagainya. Itu maksud saya penting dalam konteks memilih siapa cawapres itu. Jadi Pak Anies itu dalam konteks mencari perjodohan itu gini, memenangkan pertarungan itu penting. Tetapi menentukan siapa bakal cawapres itu jauh lebih penting. Baik, Kang Ujang, kita akan kembali ke Istora Senayan ya. Kita akan melihat bagaimana suasana terkini di sana. Kita akan dengarkan bersama pesan kebangsaan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Setiap pemimpin pasti melakukan 3 hal. Apakah dia RI 1, gubernur, bupati, wali kota. Yang pertama, program-program yang sukses dan berhasil. Yang kedua, ada kekurangan di sana sini. Yang ketiga, ada program-program walaupun mungkin tidak banyak jumlahnya gagal. Pasti koalisi perubahan untuk persatuan ini yang sukses pasti kita pertahankan, kita lanjutkan. Dalam berpolitik pasti etika dan hati tetap kita jaga. Mengambil hati seseorang harus kita prioritaskan daripada kita mau menang sendiri. Kalau setiap anak bangsa ini mampu melakukan hal itu, kritik konstruktif itu tidak akan membuat seseorang itu benci dan bermusuhan. Kita terima. Kalau kegagalan terjadi di sana sini atau kekurangan, ya kita teruskan dan kita sempurnakan. Kalau program dari siapapun terjadi kegagalan, ya jangan kita ulang. Kita buat program yang berikutnya yang sukses. Itulah yang diinginkan oleh koalisi perubahan untuk persatuan. Berubah untuk bersatu. Saya akan berikan contoh cerita yang inspiratif. Tidak usah dalam komunitas yang besar, setiap kita pun harus lakukan perubahan yang baik. Ada seseorang yang hidupnya itu pas-pasan. Supaya saya bisa melihat semuanya. Ini contoh sederhana supaya setiap kita ini punya potensi untuk melakukan perubahan yang positif. Di depan rumahnya lewat seorang nenek yang jalan terpincang-pincang. Di atas 75 tahun. Si anak muda tadi melihat rupanya kakinya ada lubang di situ. Digandinglah si nenek ini dari tempat asalnya. Dilihat tempat untuk nenek tinggal tadi tidak layak untuk tidur manusia, coba. Karena sebagian kita melihat ini bukan nenek saya. Ini bukan orang tua saya. Oleh anak muda tadi dan istrinya sepakat untuk merawat nenek ini. Diberikan makan, diusap, sudahlah. Setiap hari suami istri tadi datang untuk memberikan makan pada si nenek ini. Ya baik, pemirsa, itu tadi kita dengarkan bersama pesan kebangsaan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Kembali kita diskusi, Kang Ujang, kalau menurut Anda sendiri seberapa penting sebetulnya pidato politik Anies Baswedan bagi kader PKS pada sore hari ini? Sangat penting, Bang. Kenapa? Karena itu kan dalam konteks membangun semangat juang. Membangun konsistensi dalam perjuangan. Jadi kader-kader PKS juga kan harus punya harapan dalam konteks kemenangan itu. Dan Pak Anies Baswedan harus mampu meyakinkan kader PKS ya dalam bilannya hari ini
bahwa ya Pak Anies mungkin bisa punya potensi menang dan bisa menang itu harus dikemukakan dan disampaikan dalam pidato kenegaraan tersebut. Karena bagaimanapun kan kader-kader itu punya harapan. Harapan apa? Harapan kekuasaan. Harapan menang. Agar apa? Agar bisa menata Indonesia ke depan begitu. Oleh karena itu pidato yang disampaikan oleh Pak Anies bukan hanya sekedar substansi ya kenegaraan, bukan hanya substansi soal kebangsaan, tetapi bagaimana memberikan semangat juang pada kader PKS untuk bisa sama-sama memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Karena saya meyakini ya ini pertarungannya akan habis-habisan, akan mati-matian. Jadi ya semua harus siap lahir dan batin dalam konteks pertarungan Pilpres ini. Tapi saya ingin mengatakan ya bagaimana kalau saya sih pengamat ya menyarankan kepada semua partai ya untuk menjaga ritme demokrasi ini dengan bahagia. Bagaimana misalkan sehebat apapun pertarungannya tetap pesta demokrasi ini harus happy gitu, harus dijalankan dengan penuh keceriaan. Jangan sampai bertarung tetapi menghilangkan nilai-nilai keadaban gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan Bang Egan bahwa sangat penting pidato sore hari ini untuk memberikan semangat juang dan menjaga konsistensi dalam perjuangan itu. Karena kan tidak ada kemenangan yang tidak diperjuangkan. Oleh karena itu Anies tahu persis terkait dengan prinsip perjuangan itu. Dan tidak ada kemenangan juga tanpa persatuan. Oleh karena itu Pak Anies juga pasti tahu persis persatuan yang harus dijaga dan dirawat oleh kader-kader PKS termasuk oleh Koalisi Perubahan. Kang Ujang, tadi ini berkaitan dengan program pemerintah yang saat ini dijalankan oleh Presiden Joko Widodo ya. Tadi Ketua Majelis Syuro PKS Salam Segaf Al-Jufri juga menyampaikan bahwa kalau misalnya memang ada program yang bagus, ini nanti akan kita lanjutkan. Nah, apakah kemudian pernyataan ini membuktikan bahwa sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran bahwa sebetulnya program-program yang bagus itu nanti juga akan dihentikan begitu? Kalau misalnya nanti akhirnya kemudian Anies terpilih menjadi presiden di tahun 2024, Kang Ujang. Ya, sejatinya mesti seperti itu ya. Program yang bagus dilanjutkan, program yang tidak bagus dievaluasi. Tetapi memang kita ini sudah terpengaruh oleh pemikiran bahwa setiap rejim berganti, setiap kekuasaan berganti, setiap pemerintahan berganti, kebijakannya berganti. Setiap presiden berganti tadi, kebijakannya berganti. Setiap menteri berganti, kebijakannya juga berganti. Sama juga setiap gubernur, bupati, wali kota berganti, kebijakannya berganti. Ya ini yang menjadi persoalan kita. Oleh karena itu untuk membangun bangsa tidak seperti itu. Oleh karena itu untuk membangun bangsa ya tadi apa yang ada pada pemerintahan sebelumnya yang bagus ya wajib hukumnya saya katakan wajib atau harus dilanjutkan. Yang tidak bagus ya tadi dikoreksi, dievaluasi, diperbaiki. Kan itu sesederhana itu sebenarnya. Tetapi kan ini kan kadang-kadang pemerintahan itu kalau menang ya ingin gagah-gagahan, ditumpas program-program kebijakan yang sebelumnya. Tetapi tadi kan sudah ada jaminan dari Ketua Dewan Syuro ya, dari PKS bahwa ya sejatinya ya PKS gitu dengan Koalisi Perubahan ya kalau nanti misalkan diamanahi terpilih Pak Anies jadi presiden dan menang gitu, tentu kebijakan-kebijakan pembangunan Jokowi yang bagus akan dilanjutkan. Seperti itu memang sejatinya kita menjalankan demokrasi dan pembangunan Indonesia. Berbagai black campaign yang kemudian dialamatkan kepada Anies Baswedan, menurut Anda memiliki pengaruh tidak sih terhadap kader-kader tidak hanya di PKS, tapi kemudian juga di anggota partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan lainnya seperti kader Partai Nasdem dan juga Partai Demokrat, Kang Ujang? Saya sih mengatakan pasti ada, besar kecil dampaknya pasti ada, pengaruhnya kecil besar pasti ada. Tetapi tadi perjuangan itu tidak ada yang ringan, perjuangan itu pasti berat. Untuk mendaki gunung itu pasti kita butuh atau effort atau usaha atau tenaga yang luar biasa besar untuk meraih ke puncak gunung itu. Apalagi ini soal pertarungan kekuasaan. Mandat untuk mengambil kemenangan dalam kekuasaan atau pemilu. Yang jalannya tentu sangat terjal. Ujiannya juga sangat berat, bahkan akan berdarah-darah begitu. Oleh karena itu tadi ya setiap black campaign, setiap hal-hal negatif yang disebarkan lawan politik Anies pasti besar kecil akan berdampak. Tetapi kan Koalisi Perubahan sudah paham itu, sudah mengerti itu, dan kader-kader partai juga sudah mengerti dan paham terkait dengan persoalan itu.
ya kuat-kuat saja dalam konteks tadi membangun soliditas di koalisi maupun tadi membangun counter narasi ya terkait dengan mengcounter narasi-narasi negatif yang menyerang mereka. Apalagi sekarang zamannya zaman mohon maaf, setiap partai, setiap capres cawapres memiliki cyber army dan mereka tadi ketika diserang ya tentu akan bisa bertahan, bisa juga tadi membuat narasi tandingan agar memang narasinya bisa seimbang. Ini yang harus dilakukan oleh Koalisi Perubahan ketika konsisten mengusung Anies. Oke, Kang Ujang, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di live event. Kang Ujang, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Kang Ujang, menurut Anda tantangan terbesar ya untuk Anies Baswedan itu apa? Apakah memang black campaign itu ataukah memang bentuk-bentuk penjagalan yang kemudian sering terjadi dalam kampanyenya atau apa sebetulnya? Ya dua-duanya. Yang paling berat adalah menahan gempuran pelemahan maupun penjagalan itu. Karena kan bukan hanya rayuan, bukan hanya meminta, merayu, ayo keluar dari koalisi, gabung dengan koalisi yang lain, bukan hanya seperti itu. Tapi tekanan-tekanan secara politik maupun hukum, atau bahkan ekonomi, kan begitu. Ini yang harus kuat dari Koalisi Perubahan. Ya tadi saya contohkan misalkan, mohon maaf ya, Demokrat sekarang sedang misalkan dikerjai juga di PK ya, di Mahkamah Agung, peninjauan kembali oleh Muldoko di Mahkamah Agung. Kan itu menjadi persoalan. Kalau secara politik misalkan Muldoko dimenangkan, itu menjadi persoalan tersendiri. Anies tidak bisa menjadi capres kan begitu. Itu namanya penjagalan juga. Kemarin misalkan soal Kemeninfo gitu, Demokrat itu juga bagian daripada pelemahan terhadap Nasdem maupun Anies. Ini kan fakta-fakta dan kenyataan yang sebenarnya masyarakat pun tahu dan paham, bukan sebagai rahasia umum. Sulit memisahkan antara tadi ya hukum dengan pelemahan terhadap Koalisi Perubahan. Tapi ini kan terjadi di dunia negara ketiga, termasuk di Indonesia. Hukum ya masih dimainkan, masih diintervensi oleh kekuasaan. Oleh karena itu ke depan mari kita perbaiki hukum gitu, mari perbaiki keadilan, mari kita perbaiki kesenjangan gitu. Agar bangsa yang besar ini menjadi jaya, maju dan sejahtera begitu, Bang. Kang Ujang, mengenai pidato politik yang sebaiknya juga mengandung ada ide dan gagasan ya yang kemudian harus disampaikan oleh Anies Baswedan pada sore hari ini, di bidang apa Kang Ujang yang sebetulnya yang penting menjadi pencermatan dari Anies Baswedan? Gagasan apa kemudian di bidang mana yang kemudian bisa memberikan perhatian yang besar dari masyarakat yang mungkin suatu bentuk dari yang belum berjalan sempurna begitu dalam pemerintahan pada saat ini? Saya tetap ya yang paling pokok itu ekonomi ya. Ekonomi kan faktor utama fondasi bernegara. Jadi kalau saya nih sebagai suami gitu ya, sebagai kepala rumah tangga, kalau ekonomi saya goncang, keluarga saya juga goncang. Saya bisa cerai juga. Itu jadi persoalan faktor utama pokok gitu. Kalau ingin kesehatan juga ekonomi harus bagus. Kalau ingin pendidikan bagus juga ekonomi harus bagus. Misalkan menyekolahkan anak itu harus bagus. Mau kita sekolah ke luar negeri juga harus punya ekonomi yang kuat gitu. Sama dalam konteks membangun bangsa, fondasi utama yang harus diutamakan persoalan ekonomi. Oleh karena itu ya tadi ya bagaimana misalkan menyiapkan lapangan kerja, apalagi saat ini banyak mohon maaf ya pengangguran terdidik. Saya dosen, jadi banyak mahasiswa begitu keluar sulit mencari pekerjaan. Apalagi tadi dampak dari pandemi sudah memporak-porandakan ekonomi Indonesia, termasuk banyak yang terkena PHK. Jadi fondasi utama dalam konteks menjaga membangun Indonesia menstabilkan ekonomi agar bagus ke depan. Kalau ekonominya sudah stabil, masyarakat kenyang, masyarakat bisa makan, baru kita akan bisa menata keadilan, bisa menata persatuan, bisa membangun Indonesia, bisa menata pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Karena bagi saya ekonomi menjadi fundamental. Bagi siapa yang kekuatan ekonominya kuat di dunia ini ya, negara-negara yang ekonominya kuat, maka menjadi negara maju. Oleh karena itu ya Indonesia kalau ingin menjadi negara maju ya ekonominya harus kuat. Ya, jangankan kita punya cita-cita negara maju, bagaimana kita tadi banyak ketimpangan, banyak kesenjangan,
banyak kemiskinan yang harus juga diselesaikan oleh Pak Anies Baswedan, misalkan ketika nanti ya seandainya diamanahi menjadi presiden begitu. Oke, Kang Ujang, kita akan ikuti dulu informasi berikut ini. Pemirsa, 3 partai politik yakni Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pembubuhan tanda tangan dari 3 pemimpin parpol tersebut pada piagam deklarasi menjadi penanda terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP sebagai komitmen dalam mendukung Anies Baswedan melaju dalam kontestasi Pilpres 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Hormati Bapak Dr. Salim, Ketua Majelis Syuro PKS, Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Syekhu, Pak Sekjen, tiap hari berkomunikasi dengan saya. Terima kasih. Ananda, Ahaye, Agus, dan juga tadi ada Saudara Ali, teman, dan wabil khusus Saudara Anies Baswedan. Dan seluruh pengurus PKS dan seluruh kader-kader yang hadir di sini. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas milad PKS yang ke-21. Semoga terus berjaya. Selama ini PKS kita mengetahui partai yang sangat disiplin, sangat taat kepada aturan, dan tentunya mempunyai kemampuan yang besar. Di DPR ada 9 partai. Kita tahu semua. 3 yang memakai
nama Demokrat. Partai Demokrat sendiri, Partai PDIP Perjuangan, dan juga Nasional Demokrat Nasdem. Dan yang lainnya ada Kebangkitan, ada Amanah, ada Persatuan, dan lain-lain. Karya tentu. Hanya PKS yang memakai nama Keadilan Sejahtera yang merupakan tujuan kemerdekaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Mukaddimah yang tidak bisa boleh dirubah, yang mengatakan bahwa tujuan kita merdeka adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sama dengan sejahtera. Kita sudah merdeka, kita sudah bersatu, walaupun kadang-kadang konflik. Kita sudah berdaulat. Yang harus terus dijaga di tingkatan ialah keadilan dan kesejahteraan. Karena nama itu penting, bukan hanya untuk dikenal, tapi merupakan falsafah hidup, merupakan tujuan. Tentu Demokrat juga mempunyai tujuan yang sama dengan cara Demokrat. Demokrat itu cara untuk mencapai tujuan. Kalau PKS berbicara tentang tujuan, karena tentu bukan hanya untuk menjadi nama, tapi harus menjadi falsafah hidup dari Anda semua yang hadir di sini. Menjadi tugas sehari-hari daripada semua kader PKS untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bangsa ini. Selama kita merdeka, ada 15 kali konflik, mulai daripada Madiun, RMS, PRRI, Permesta, Tim-Tim, Poso, Ambon, Aceh, Kalimantan, dan sebagainya. 10 konflik itu karena ketidakadilan. Aceh tidak memberontak karena ingin syariah, itu bukan. Dia merasa ekonomi Aceh sangat kaya tapi mendapat lebih sedikit. PDRI Permesta berontak bukan karena ingin merdeka, tapi kenapa daerah kurang diperhatikan. Itulah Ambon, Poso, bukan konflik agama awalnya, konflik tentang keadilan politik. Jadi keadilan adalah fondasi yang penting dalam kehidupan kita semua. Kesejahteraan adalah selalu menjadi tujuan bangsa apa saja. Kita semua bertanggung jawab. Saya pernah Pres 2 kali, pernah jadi menteri. PKS pernah menjadi pemerintah bersama-sama, tentu di bawah Pak SBY. Karena itulah kita bertanggung jawab ke negeri ini dengan yang sama dengan siapapun. Karena kita bertanggung jawab yang sama, maka kita mempunyai hak yang sama untuk memajukan negeri ini. Kita berbicara partai tempat ini, ulang tahun partai. Kenapa partai didirikan? Dalam Pancasila yang keempat, sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita menuju bangsa ini dengan musyawarah perwakilan. Karena itulah perlu, tidak mungkin 270 juta berkumpul bersama.
Karena itu ada perwakilannya, dan perwakilannya itu adalah partai. Sehingga fungsi partai adalah sangat penting seperti disampaikan juga oleh Pak Salim, bahwa mewakili seluruh rakyat. Memang begitulah dimanapun. Sejarah partai di Indonesia tentu berubah sesuai zaman. Partai pertama didirikan Indonesia Partai yang didirikan oleh Dogus Dek bersama Pak Dr. Cipto Mangkukusumo, Pak Dewantoro. Kemudian Serikat Islam, kemudian PNI, juga PKI, ada partai-partai Katolik. Adalah fungsi waktu itu kesadaran berbangsa. Zaman Jepang Matsui berdiri sebagai wadah masyarakat Islam. Baik, pemirsa, kita sudah dengarkan tadi mengenai pesan kebangsaan yang disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan juga ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Kang Ujang, Anda komentar mengenai kehadiran Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 hari ini, Yusuf Kala, yang menyampaikan pesan kebangsaan pada hari ini. Kang Ujang, singkat saja. Ya, saya titik poinnya mengamati terkait dengan persoalan keadilan ya yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala. Betul, saya dosen ya, pemberontakan di Republik ini bukan karena persoalan agama, lalu kepentingan suku, bukan, atau kepentingan pribadi, bukan. Tapi kepentingannya apa? Ya tadi ketidakadilan yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah. Oleh karena itu ke depan ya, Pak Anies Baswedan, Koalisi Perubahan, ya tadi kalau mendapatkan simpati publik, misalkan mendapatkan kekuasaan atau memenangkan pertarungan di Pilpres, maka keadilan sosial itu menjadi hal yang harus diutamakan juga, selain dari ekonomi yang sudah saya sampaikan tadi. Ini hal yang pokok yang harus kita jalan bersama-sama. Kalau kita ingin membangun persatuan, maka keadilan harus diutamakan. Juga sesuai dengan nilai yang ada di dalam Al-Quran, bahwa keadilan harus diprioritaskan dalam konteks membangun bangsa. Nah, ke depan kalau bangsa ini ingin maju, ya, ingin tidak terus berseteru, maka keadilan itu ya harus ditegakkan. Tidak memihak kepada kekuasaan, tetapi kita punya derajat yang sama, punya kesempatan yang sama untuk bisa tadi ya meraih kekuasaan secara fair gitu. Artinya secara terbuka, secara berkeadilan. Kita ini jangan terbiasa ya melakukan hal-hal yang begitu lawan politik dikerjai, tetapi temannya sendiri diamankan. Kita harus terbiasa melakukan hal-hal yang objektif dan konstruktif dalam membangun bangsa. Nah, ini sebenarnya momentum ya dari PKS, Demokrat, dan Nasdem, termasuk Pak Anies, Pak Yusuf Kala, pada milad PKS yang ke-21 ya. Ini menjadi momentum untuk tadi ya menjaga dan mengembangkan, menumbuhkan serta memperjuangkan nilai-nilai keadilan itu. Karena rakyat ini butuh keadilan. Jadi kalau rakyat itu ditinggalkan ya, ditindas gitu ya, diperlakukan tidak adil, maka jangan salah kalau rakyat nanti memberontak. Itu tidak kita ingin harapkan. Kita ingin membangun bangsa yang kuat, yang kokoh, maka keadilan harus diutamakan. Keadilan menjadi dasar ya dalam konteks kita membangun fondasi bernegara. Tanpa keadilan kita tidak akan bersatu. Tanpa keadilan kita juga tidak akan mendapatkan kesejahteraan begitu. Oke, Kang Ujang, tapi makna kehadiran dari JK sendiri pada hari ini seperti apa sih menurut Anda? Saya sih melihat begini ya, Bang. Saya menilai gitu, Pak JK itu kan mentornya Pak Anies. Ketika menjadi rektor Paramadina, Pak Anies itu didukung oleh Pak JK. Lalu juga ketika menjadi gubernur di DKI juga didorong oleh Pak JK. Ketika itu Pak JK sebagai wakil presiden. Lalu ya mungkin saat ini ketika Pak Anies punya kepentingan ingin nyapres, didukung juga oleh Pak JK. Ya, Pak JK ini tokoh bangsa ya, tokoh bangsa, aset bangsa juga, di mana kehadirannya menjadi penting, menyemangati semangat perjuangan dari Koalisi Perubahan maupun Pak Anies Baswedan.
Kang Ujang, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Kang Ujang Komarudin telah bergabung bersama kami di live event pada sore hari ini. Pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi terkait pidato politik kebangsaan yang disampaikan oleh Anies Baswedan di Milad PKS pada sore hari ini di program-program kami selanjutnya. Kami akhiri live event pada sore hari ini. Saya Kevin Egan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi akan menyaksikan Metro hari ini bersama Zaki Arfan. Sampai jumpa. Metro TV